Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mister berharap kalian tetap sehat dan kuat, dan kita akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya itu kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini siswa-siswi SMP Ananda kelas 8 akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami semua dalam pembelajaran daring saat ini. Tuhan menolong kami. Berkati guru yang akan mengajar, biarlah hikmat daripada Tuhan yang akan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar di bab 6, yaitu mengenal Roh Kudus. Dalam bahasa Ibraninya, kata roh dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan kata ruah. Kata ruah artinya angin atau nafas, atau bisa disebut juga dengan angin atau nafas Allah. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan Yeskiel pasal 37 ayat 9 dan 10. Selanjutnya kita akan lihat peran Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus itu di dalam penciptaan, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam penciptaan. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Peran Roh Kudus yang kedua, di sini Roh Kudus menghembuskan nafas kepada manusia. Ketika Adam diciptakan, yaitu manusia yang pertama, Roh Kudus bertugas untuk memberikan nafas kehidupan ke dalam diri manusia. Itu dicatat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Selanjutnya, Roh Kudus bekerja secara aktif untuk menyampaikan kehendak dan perintah Allah kepada umatnya. Ini tercatat ketika para umatnya, yaitu umat Israel dalam perjanjian lama, itu diajarkan oleh Roh Kudus untuk memahami Taurat Tuhan. Tercatat dalam Nehemia 9 ayat yang ke-20. Yang keempat, Roh Kudus menguasai umat Allah untuk memuji-muji Allah dengan nyanyian dan alat musik. Ini adalah kisah seorang raja, yaitu Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Yang kelima, Roh Kudus memperlengkapi orang-orang khusus untuk tugas yang khusus. Nah, Roh Kudus di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38, menceritakan bahwa dia menolong yang namanya Yusuf, anak Yakub, dapat melakukan tugas-tugas penting di istana Firaun, karena Roh Kudus yang menolong dia. Jadi Roh Kudus yang memberikan firman kepada umat Israel dan juga melalui Yusuf. Yang terakhir, ini ada fakta penting Roh Kudus dalam perjanjian lama. Yang pertama, Roh Kudus memperbaharui hubungan bangsa Israel. Yang kedua, Roh Kudus dalam perjanjian lama hingga pada orang tertentu. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang kekal dan berkuasa, karena dia ada dalam penciptaan, ada bersama-sama dengan kita, dan sampai selama-lamanya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita di hari ini. Biarlah ini bisa membuat kita lebih lagi belajar mengenal Roh Kudus. Minggu depan kita akan mempelajari Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ya, saat ini selesailah materi mengenal Roh Kudus dalam perjanjian lama, dan kita akan berdoa. Mister berharap kalian di sana juga tetap berdoa. Kita satukan hati. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk tuntunan-Mu, Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami boleh belajar mengenai Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang berdiam dalam kami terus berkuasa atas kami. Berkati siswa-siswi kelas 8 dan juga orang tua mereka dalam situasi seperti ini. Berkati juga guru yang mengajar.
Tuhan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menolong dan melindungi kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Haleluya, amin. Oke, setelah ini kalian akan membuat tugas yang Mister sudah buat dalam bentuk Google Formulir, dan kalian akan mengisi atau mereview kembali tentang apa yang telah Mister jelaskan dalam video ini. Tetap semangat dan percaya apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.